Halo, aku Ahmad Hoyun N. Aziz, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Malang. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang strategi produk perusahaan Louis Vuitton atau bisa kita kenal dengan LV. LV merupakan salah satu brand fashion ternama dan terbesar di dunia dengan harga yang cukup tinggi. Produk yang diproduksi yaitu tas, dompet, baju, perhiasan, jam, serta parfum. LV pernah menjadi brand fashion paling bernilai pada tahun 2017 versi Citus Enterbrand. Sementara dalam kategori umum alias Best Global Brand, ia menempuh urutan ke-18 sehingga posisinya berhasil menyaingi merek populer yang ada di dunia seperti Gucci dan Hermes. Sebelum masuk dalam pembahasan strategi produk Louis Vuitton, alangkah baiknya kita mengetahui tentang sejarah singkat berdirinya brand Louis Vuitton. Nama Louis Vuitton sendiri diambil dari nama pendirinya. Ia adalah perancang barang-barang kulit paling terkenal di Prancis pada masanya. Bermula dari kerja serabutan, LV adalah anak petani dan tukang giling. Pada suatu hari, dia mengalami kekerasan oleh ibu tirinya sendiri. LV pun memutuskan untuk kabur dari rumah. LV pun nekat merantau ke Paris tanpa punya uang dan pekerjaan apapun. Di sepanjang perjalanan, LV bekerja serabutan demi bisa melanjutkan hidup dan perjalanannya. Setibanya di Paris, LV bekerja sebagai pengopak koper. Pada saat itu, bisnis ini lagi ramai-ramainya. Orang-orang kaya dulu suka menitipkan barangnya atau kopernya jika mereka akan berangkat liburan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya LV pun menjadi pengepak koper pribadi bangsawan. Mulai pekerjaan inilah, LV jadi berhubungan langsung dengan para bangsawan, hingga diangkat sebagai pengepak kotak pribadi Ratu Prancis, yang gak lain merupakan istri Napoleon Bonaparte. Selain mengepak barang, LV juga diminta untuk membuat kotak pakaian untuk dibawa bepergian. Akhirnya, profesi ini semakin bikin LV dikenal oleh orang-orang kelas wahid. Bermula dari menjadi pengepak koper pribadi bangsawan, akhirnya dengan berjalannya waktu, LV pun menikah. Setelah menikah, LV mendirikan perusahaan dengan produk koper pada tahun 1854. Koper pertama yang ia produksi laku keras dan langsung terkenal, sehingga banyak perusahaan meniru. Disitulah anak dari LV yaitu George Vuitton memberikan solusi, yaitu memberi ciri khas pada tiap-tiap produk ciptaan sang ayah agar tidak bisa ditiru. Nah teman-teman, lalu bagaimana dengan strategi produk LV dari awal sampai saat ini hingga produk LV masih tetap bisa bersaing dengan produk-produk kelas atas? Strategi yang pertama yaitu menggabungkan tradisi dan inovasi. Saat pertama kali berdiri, pelanggan dapat melakukan personalisasi pesanan serta memesan desain khusus. Kebijakan ini masih berlaku hingga saat ini. LV melebarkan sayapnya tidak hanya pada produksi koper atau peti, namun juga barang-barang fashion seperti pakaian, sepatu, parfum, ikat pinggang, dompet, jam tangan, hingga buku. Semakin eksklusif dengan produk seri edisi terbatas. LV sering mengeluarkan seri produk dalam jumlah yang terbatas. Strategi ini bikin pelanggan takut kehabisan sehingga gak berpikir panjang untuk segera membeli. Di sisi lain, barang yang diproduksi secara terbatas juga bisa menjadi daya tarik untuk pembeli, tidak berpikir lama, dan dapat digunakan untuk investasi. Strategi selanjutnya adalah menawarkan dengan kualitas tinggi. Untuk menjaga kualitas, produksi LV memadukan teknik manual dengan teknologi.
Produk dikerjakan oleh tangan-tangan ahli sehingga kualitasnya terjaga. Sementara teknologi dipakai untuk memastikan kesamaan kualitas antar produk. LV menghindari sekali produksi. Strategi selanjutnya adalah produk hanya dijual di toko khusus. Pembeli LV tidak dapat membeli brand ini di sembarang tempat. Maklum, LV memang tidak memasarkan produknya di sembarang toko, termasuk department store. Dengan strategi ini, pelanggan harus menuju langsung ke toko resminya. Strategi selanjutnya adalah produk ini hanya dijual di toko khusus. Pembeli tidak dapat membeli produk atau brand ini di sembarang tempat. Maklum, LV memang tidak memasarkan produknya di sembarang toko, termasuk department store. Dengan strategi ini, pelanggan harus menuju langsung ke toko resminya. Strategi ini membuat Louis Vuitton menjadi produk mewah sekaligus eksklusif. Nah, itu tadi strategi produk dari LV. Sekian dari saya, terima kasih.